Tanam cabai di musim kemarau, memang kendalanya adalah kekeringan. Jadi, juragan harus menyiramnya setiap hari, agar tanah maupun tanaman tidak alami kekeringan. Lalu bagaimana, jika ketersediaan air sendiri sulit diperoleh? Tentu akan menambah kendala dan pekerjaan juragan dalam menandon air. Gejala yang kerap muncul pada tanaman yang alami kekeringan, seperti daun menguning dan berguguran. Pada bunga dan buah pun juga ikut rontok. Maka untuk menghindarinya di musim kemarau, juragan cukup berikan 2 bahan saja, yang bisa mengurangi efek dari kekeringan, dan tentunya cukup dengan modal yang murah saja. Termasuk bahan organik, yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, yang telah melapuk atau melalui proses humifikasi. Asam humat, yang diaplikasikan pada tanah, dapat meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan. Sehingga tanah bisa subur kembali, dan semakin gembur. Dan dengan tanah yang semakin gembur, maka daya pegang air akan semakin meningkat. Sehingga saat musim kemarau tiba, dan cuaca panas pun, tanaman tidak akan mudah alami kekeringan. Asam humat dapat memperbaiki KTK tanah, terutama pada tanah-tanah yang sering ditanami. Maka tanah akan kembali subur, dengan perbaikan sifat kimia, biologi dan fisik tanah. Dengan kata lain, asam humat ini berperan dalam pupuk pembenah tanah. Juragan bisa gunakan asam humat seperti Power Soil, dengan kisaran harga 70 ribuan, kemasan 1 kg. Di dalamnya mengandung asam humat 60%, C-organik 15%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, dan kalium 1,08%. Dari penelitian yang pernah dilakukan, bahwa asam humat ini mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara, nitrogen dan fosfat. Sehingga, tanaman bisa menyerap unsur N dan P lebih banyak, untuk proses metabolisme tanaman. Penambahan air leri atau air cucian beras, yang mengandung unsur makro dan mikro. Sehingga sering dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Air cucian beras, yang sangat mudah diperoleh tanpa mengeluarkan modal, ternyata menyimpan manfaat lebih untuk tanaman. Di dalam air cucian beras, mampu menghasilkan bakteri menguntungkan, yaitu Pseudomonas fluorescens dan Pectolytic pectin. Jenis bakteri yang mampu mensintesis metabolit untuk menghambat perkembangan patogen. Serta mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon atau ZPT. Serta mengandung unsur lain, seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi dan vitamin B1. Jika dilihat dari gambar tabelnya, kandungan fosfor dan magnesium cukup tinggi. Unsur fosfor yang digunakan sebagai memacu pembentukan akar dan batang. Sedangkan magnesium berperan dalam meningkatkan klorofil di daun. Sehingga saat musim kemarau, daun akan tetap hijau, serta tidak mudah rontok. Adanya vitamin B1 mampu menstimulasi pertumbuhan akar dan mengurangi stres tanaman akibat transplantasi atau pindah tanam. Penambahan vitamin B juga mampu menjadikan tanaman lebih kuat dengan hasil yang lebih tinggi. Seperti halnya pada pupuk gandasil D atau B yang mengandung aneurin dan laktoflavin. Yang keduanya tersebut termasuk dalam golongan vitamin B1. Sehingga juragan tidak perlu lagi atau mengurangi penggunaan pupuk gandasil tersebut. Aplikasi kedua pupuk campuran ini dapat mulai diberikan sejak awal tanam, yaitu mulai umur 7 hari setelah tanam, sampai tanaman cabai juragan siap panen. Dalam 20 liter air, juragan cukup gunakan dosis asam humat sebanyak 4 sendok makan saja.
dan tambahkan air cucian beras, sekitar 2 liter. Sehingga akan diperoleh volume air 22 liter. Kemudian juragan kocorkan, sebanyak 250 ml per tanaman, untuk diberikan, setiap 5 hari sekali saja. Pengaplikasian kedua pupuk campuran ini, guna untuk mencegah kekeringan, pada tanah maupun tanaman di musim kemarau. Serta akan mengurangi penggunaan pupuk kimia, sehingga akan memangkas biaya pengeluaran, untuk pemupukan. Kiranya sampai sini saja juragan. Jangan bosan-bosan, untuk like dan subscribe-nya sekarang juga. Terima kasih, dan kita sambung lagi di lain pembahasan.